Definisi kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang abstrak, absolut. Abstrak yaitu tidak terlihat, tidak bisa tertangkap oleh panca indera, itu disebut dengan sesuatu yang abstrak. Lawan katanya adalah konkret, sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Misalkan tangan ini adalah sesuatu yang konkret karena bisa dilihat, bisa tertangkap oleh panca indera. Tapi kalau abstrak tidak bisa tertangkap oleh panca indera. Kemudian absolut adalah sesuatu yang pasti. Jadi kebenaran itu adalah sesuatu yang pasti. Misalkan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Jika jawabannya selain 10, maka dipastikan itu salah. Itulah yang namanya kebenaran. Tapi orang bukan mencari sebuah kebenaran, tapi keotentikan. Sebagai muslim, beramal sebenarnya bukan sesuai kebenaran, walaupun di dalam ayat dijelaskan bahwa al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu adalah milik Tuhanmu. Tapi sebagai muslim yang tentunya kita tidak berdialog langsung dengan Tuhan, yang kita lakukan adalah mencari keotentikannya, mencari apa yang lebih dekat kepada kebenaran itu. Karena kita mengetahui bagaimana cara beramal itu lewat orang, kemudian orang itu dari menurut riwayat yang sampai ke Nabi, kemudian Nabi diajarin oleh Tuhan. Ya begitu kan kepercayaan muslim kan seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan sebenarnya bukan kebenaran, tapi keotentikan itu sendiri. Jadi kalau kita disebut dengan mencari kebenaran itu kurang tepat. Yang benar, yang lebih tepatnya adalah bagaimana kita agar mendekati kebenaran dengan cara mengikuti orang yang jelas tuntunannya itu jelas. Misalkan ulama kan ada yang begini, ada yang begitu, kan manusia juga. Dia kadang punya pendapat sendiri. Dia mengambil suatu amal itu ada dalilnya, kadang itu atas inisiatifnya sendiri, kan kita tidak tahu. Nah, karena itu mereka harus mendatangkan sebuah bukti atau dalil itu, yang dalil menunjukkan bahwa amal itu dari Nabi. Ya karena kita beramal memang atas perintah Nabi. Kita tidak mungkin berdialog dengan Tuhan karena kita harus melewati Nabi. Nah, karena Nabi tidak ada di zaman kita harus melalui riwayat itu. Yang riwayat yang sahih itu otentik. Ya, jadi kalau kita sudah melewati hadis-hadis yang sahih itu, ya kita amalkan. Maka dari sinilah kita menghindari perpolitikan, yaitu orang-orang yang numpang di agama Islam, orang yang mengaku sebagai ulama kemudian bikin ajaran sendiri, bikin ajaran bid'ah mengatasnamakan Islam. Jadi kita menghindari hal-hal seperti itu. Jadi kita harus selalu menjaga Islam itu murni otentik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.